salah satu kelebihan ya Pak ya. Kalau udah ngomong kita semua tahu panah, betul nggak? Betul saudaraku. Saya tahu panah kalau ngeliat Pak Anies. Pertama ilmunya, nggak usah ditanyakan lagi lah. Ilmunya tuh luar biasa. Lalu tadi gagasannya, jadi di setiap kebijakannya Pak Anies itu selalu ada gagasannya. Nah, jadi kita apresiasi. Kade. Oh, masih melek ya. Sekali lagi ya. Kade. PAN. Indonesia. Nah, Pak Anies, ini kan pembangunan di Jakarta sangat bagus ya Pak. Tadi juga saya simak paparannya di slide juga, sudah banyak yang dilakukan di Jakarta. Tapi di balik prestasi Pak Anies, memang banyak kritikan keras Pak yang datang. Bagaimana sosok Pak Anies ini memandang itu? Karena kita tahu Pak Anies ini sosok yang setiap hari kita pasti baca, entah itu di Babe atau di detik.com. Bagaimana Pak Anies menyikapi itu? Ya, kalau sosmed pasti rame terus. Rame terus. Hari ini dipuji, besok bisa dicaci. Hari ini selangit, besok bisa nungslep-nungslepnya. Karena itu nggak usah pusing, relax saja. Kalau sosmed itu pasti begitu. Makanya prinsipnya dari dulu, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Gitu aja dipegangnya. Tepuk tangan dong buat Pak Anies. Jadi kalau dipuji tenang aja. Karena siapa tahu besok nungslep gitu. Iya betul. Jadi, nah gimana kita menghadapi itu? Sebenarnya saya relax, fokus pada pekerjaan, fokus pada janji, fokus pada eksekusi, dan saya hampir tidak pernah komentar juga. Iya. Kenapa gak pernah komentar? Karena memang banyak sekali yang cara menjawabnya tidak dengan kata-kata, tapi menjawabnya dengan karya-karya yang nyata. Di situ yang dikerjakan. Lalu yang kedua, gini, saya tidak memberikan wawancara internasional Bang Zul sampai 3,5 tahun, tidak ada. Kenapa tuh Pak Anies? Kenapa? Media internasional tidak tahu isu detil. Media internasional taunya isu global, dan isu global itu adanya ekstremisme, radikalisme, konflik antar agama, kan begitu. Lalu Jakarta menjadi kalau diomongin selalu konteksnya seperti itu. Ya, jadi saya tidak mau jawab tudingan soal gubernur radikal, gubernur ekstrim, nggak perlu. Kenapa? Karena cukup dijawabnya dengan perjalanan waktu. Ini sekarang bulan ini udah 4 tahun. Jawabannya begini, tolong tunjukkan kebijakan mana yang radikal dari Gubernur DKI. Tolong tunjukkan kebijakan mana yang diskriminatif dari Gubernur DKI. Tolong tunjukkan kebijakan mana yang tidak mengayomi kepada semuanya. Kalau tidak ada, batalkan semua tuduhan-tuduhan itu. Sederhana. Nah, justru kami itu menjangkau kepada semua. Jadi di Jakarta sekarang ini, terima kasih Mbak Zita. Ini kalau nggak ada dukungan Mbak Zita nggak jalan. Namanya BOTI. Press rilis Koalisi Perubahan. Nasdem, Demokrat, dan PKS tanda tangani piagam kerjasama. Bahwa kami telah mencapai kesepakatan untuk secara bulat menetapkan Saudara Haji Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden 2024-2029. Satu lagi batu pijak penting tercapai. 3 partai politik yang telah memberikan dukungan resmi dan mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024-2029 telah menandatangani dokumen kesepakatan yang diberi nama Piagam Kerjasama 3 Partai. Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Piagam ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Haji Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat, Haji Agus Harimurti Yudhoyono, dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Haji Ahmad Saiku. Penandatanganan piagam ini merupakan bentuk komitmen dari ketiga parpol sekaligus, menjadi ikatan formal kesepakatan ketiganya untuk mengusung Anies sebagai calon presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024. Kesepakatan untuk mengikat secara formal dukungan tersebut tercapai setelah melalui proses dialog mendalam, pertukaran pikiran, dan suatu musyawarah yang penuh kebersamaan. Kesepakatan ini didasari rasa tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat
yang menginginkan Indonesia yang terus-menerus lebih baik untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa sebagaimana yang termuat dalam pembukaan UUD 1945. Tutur Willy Aditya yang mewakili Partai Nasdem dalam tim kecil. Piagam koalisi berisi 6 butir kesepakatan. Pertama, membentuk koalisi dengan nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan. 2. Mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024-2029. 3. Memberi mandat kepada calon presiden untuk memilih calon pasangannya. 4. Memberi keleluasaan kepada calon presiden untuk berkomunikasi dengan partai politik lainnya dalam rangka memperluas basis dukungan. 5. Membentuk sekretariat yang merupakan kelanjutan dari tim persiapan tim kecil. Dan 6. Pada waktunya mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Sesungguhnya substansi dokumen dan keenam kesepakatan di atas telah disetujui oleh calon presiden Anies Baswedan dan ketiga pimpinan partai politik sejak tanggal 14 Februari 2023, persis setahun sebelum pelaksanaan pemilu 2024. Setelah selesai perumusan, maka satu persatu Ketua Umum Partai Nasdem, Ketua Umum Partai Demokrat, dan Presiden PKS membubuhkan tanda tangan di atas dokumen piagam dimaksud. Tutur Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifli Harsha, anggota tim 8. Menyusul selesainya proses penandatanganan tersebut atas permintaan dari para kader partai, relawan, simpatisan, dan para pendukung. Maka dengan ini diumumkan kepada masyarakat luas bahwa Anies Baswedan telah resmi menjadi calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Adapun koalisi terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Anies Baswedan merupakan figur pertama yang telah mengantongi syarat pencapresan. Salah satu butir kesepakatan koalisi mencerminkan spirit kolaborasi dengan kekuatan politik lainnya. Kami terus dan tetap membuka luas ruang koalisi dengan partai-partai lain yang memiliki visi yang sama, tegas Sugeng Suparwoto.